Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 27 Oktober 2021. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Dan sebelum kita beristirahat, baiklah kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyatakan syukur dan terima kasih sebab dalam kasih karunia-Mu Bapa masih memberikan kehidupan kepada kami, dan kami sudah menerima malam pemberian-Mu. Sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Mazmur pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan saya akan membacakan ayatnya yang kedua, dan umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perenungan kita pada malam yang lalu, kita sudah perhatikan bahwa pemazmur di saat menghadapi berbagai-bagai rancangan dari kehidupan orang-orang fasik, dia tidak melakukan perlawanan dengan menggunakan kapasitasnya sebagai seorang raja, tapi dia sungguh-sungguh berserah diri dan bersandar kepada Tuhan. Malam ini kita belajar dari Mazmur pasalnya yang ke-6. Ternyata berbagai pergumulan, tantangan dan cobaan yang terus silih berganti yang dialami di dalam kehidupan kita sering membuat kita merasa lemah dan tidak berdaya di dalam kehidupan kita. Bahkan ada perasaan takut yang menyelimuti kehidupan kita dari waktu ke waktu. Dalam kondisi seperti ini, seringkali ada kecenderungan untuk kita mau mencari jalan lain selain Tuhan untuk mendapatkan pertolongan daripadanya. Tetapi tentu kita menyadari secara sungguh bahwa di luar daripada Tuhan, pertolongan yang kita alami sifatnya semu dan tidak menjamin keselamatan dalam hidup kita. Karena itu Mazmur pasal 6 yang kita belajar pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Daud menghadapi berbagai pergumulan di dalam hidupnya. Dia terus mencari hadirat Tuhan melalui doanya setiap saat kepada Tuhan. Di dalam Mazmur ini
Daud kemudian mempertanyakan kepada Tuhan, berapa lama lagi ia harus dirundung dengan pergumulan yang maha berat di dalam kehidupannya. Tentu karena cobaan-cobaan yang sangat berat yang dihadapi oleh Daud, membuat ia harus mempertanyakan kepada Tuhan sebagai sang pemilik kehidupan dan yang berdaulat atas hidupnya. Dia mau mencari hadirat Tuhan untuk mempertanyakan bahwa sampai berapa lama penderitaan itu akan terus melilit hari-hari hidupnya. Tentu Daud tahu bahwa seluruhnya ada dalam kedaulatan Tuhan. Tapi sebagai pribadi yang berelasi dengan Tuhan, ia dapat menggumuli itu dan mempertanyakan itu kepada Tuhan. Sebab dia merasa bahwa pergumulan yang dihadapi itu sangat menggetarkan hidupnya. Tetapi yang terpenting di sini kita belajar dari pemazmur adalah bahwa Daud benar-benar fokus kepada Tuhan di dalam pergumulan yang dia hadapi. Ia tahu bahwa dunia tidak dapat menolong dirinya. Tapi ada satu yang tetap setia, yakni Tuhan. Pasti bisa dapat menolongnya untuk dapat keluar dari kemelut hidup yang sekarang sedang dia hadapi. Itulah sebabnya dia datang kepada Tuhan. Dan dia terus berdoa sambil dia menangis di kaki Tuhan. Ia mau berserah diri secara penuh ke dalam tangan Tuhan. Kita bisa melihat di sini bahwa Daud sambil berdoa dengan linangan air mata. Dan kalau kita baca bagian kitab suci ini secara keseluruhan dari pasal yang ke-6, air matanya membasahi tempat pembaringannya. Ini artinya bahwa Daud benar-benar bergumul dengan kepasrahan yang sungguh dan total kepada Tuhan. Ada pergulatan yang besar yang ada di dalam dirinya. Dan pergumulan yang berat itu dia harus letakkan di kaki Tuhan. Dengan meneteskan air mata. Seraya memohonkan belas kasih dari Tuhan. Supaya Allah dalam kedaulatannya bisa dapat menolong dirinya. Karena itu, kalau kita perhatikan bagian ini, Daud benar-benar berserah diri secara penuh ke dalam tangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu dari perenungan ini beberapa hal bisa dapat kita perhatikan dengan baik. Pertama, bahwa manakala ada cobaan dan tantangan yang kita hadapi di dalam hari-hari hidup ini, maka hal yang harus kita lakukan atau langkah yang harus dapat kita tempuh adalah datang kepada Tuhan dan berseru serta memohon belas kasih daripadanya. Mengapa Daud tidak meminta tolong kepada sesama manusia? Daud menyadari dengan sungguh bahwa sesama manusia pada dasarnya terbatas kemampuannya. Memang Daud adalah seorang raja yang memiliki banyak pasukan, yang memiliki banyak rakyat. Tapi sekalipun dia memiliki sedemikian banyak orang yang ada di sekitarnya,
dia tetap menyadari dengan sungguh bahwa pertolongan dan kemampuan pasukannya, bahkan orang-orang di sekitarnya, tetap ada batasnya. Itulah sebabnya Daud merasakan bahwa yang terbaik bagi dirinya adalah datang kepada Tuhan. Daud sadar benar hanya satu-satunya sumber pertolongan bagi hidupnya itu adalah berserah diri dan bersandar kepada Tuhan. Itulah sebabnya Daud mau membawa masalah hidupnya di hadapan Tuhan. Sebab dia percaya dengan sungguh hanya Tuhan sajalah yang adil dalam putusannya bagi hidupnya. Karena itu, Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih, bawalah segala persoalan kehidupan kita dan letakkan di kaki Tuhan. Berseru dan berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Dan pastikan bahwa Allah dalam kedaulatannya pasti memberikan pembelaan atas kehidupan kita. Asalkan itu kita bawa dengan sungguh berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Hal yang kedua yang kita belajar dari Daud adalah sekalipun dia adalah seorang raja, seorang penguasa pada waktu itu, tetapi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sambil dia memohon belas kasih dan pengampunan dari Tuhan atas hidupnya. Di sini kita belajar lagi satu hal, bahwa bagi Daud penderitaan yang dia alami sekaligus sebagai momen berharga untuk dia dapat berevaluasi diri. Penderitaan itu dapat membentuk dirinya dan membuat dia bisa dapat mengingat kembali segala keadaan hidup yang telah dia lakukan, teristimewa yang melawan kehendak Tuhan. Melalui penderitaan itu, dia berevaluasi diri, sekaligus memohon pengampunan dari Tuhan bagi hidupnya. Itulah sebabnya dia nyatakan dengan penuh linangan air mata di tempat khusus, yakni di tempat pembaringannya. Bahwa di tempat yang khusus itu dia kusuk di hadapan Tuhan, sambil meneteskan air mata, menyatakan segala penyesalannya di hadirat Tuhan dan memohon pengampunan daripadanya. Dan tentu Daud tahu bahwa Allah dapat berbelas kasih dengan dirinya dan mengampuni segala kelemahan hidupnya. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, manakala kita mengalami berbagai-bagai bentuk penderitaan di dalam kehidupan kita, baiklah menjadi kesempatan bagi kita untuk berefleksi dan mengevaluasi seluruh keadaan hidup kita yang telah kita jalani di hari-hari yang lalu. Dan manakala kita menyadari bahwa ada kelemahan yang telah kita lakukan di hadirat Tuhan, maka kiranya melalui penderitaan itu sebagai kesempatan untuk kita dapat memohon pengampunan dari Tuhan dan memohon belas kasih-Nya untuk hari-hari hidup kita selanjutnya. Lebih daripada itu, melalui penderitaan Daud juga tetap percaya penuh pada pertolongan Tuhan.
Daud percaya bahwa tidak ada satupun penderitaan yang melebihi kekuatan yang telah Allah anugerahkan di dalam hidupnya. Dan dia benar-benar percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti akan datang pada waktunya bagi hidupnya. Dan keyakinan dari Daud itu ternyata nyata pada ayat yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11 dari bacaan firman ini. Daud mendapatkan jawaban dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, manakala ada cobaan yang terasa begitu berat dalam kehidupan kita, kita mesti sungguh-sungguh percaya bahwa pada waktunya Tuhan pasti menolong kita dan menjawab setiap pergumulan hidup kita dan bisa mengangkat kita keluar dari derita yang kita alami. Asalkan saja kita membangun komitmen dan rasa percaya dan iman kita secara sungguh pada kedaulatan Tuhan. Ingatlah, masalah pasti akan selalu ada. Dia akan datang silih berganti di dalam kehidupan kita selagi kita masih hidup di bumi ini. Karena itu, ingatlah, hadapi seluruh permasalahan hidup itu, tapi jangan kita menghadapi sendiri dalam kekuatan kita sendiri. Hadapi seluruh permasalahan hidup itu bersama dengan Tuhan dan andalkan Tuhan, dan kita pasti akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan bagi kehidupan kita. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah akan meninggalkan hidup kita. Dia pasti akan menolong kita, sebab kita adalah biji matanya sendiri. Karena itu, ingatlah dengan baik bahwa Allah dalam kasih karunia-Nya pasti memberkati kita. Segala tantangan dan cobaan pada waktunya pasti akan berlalu. Dan kita akan terus merasakan hadirat dan lawatan Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang dalam kesetiaannya terus memberkati dan menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah melawat kami pada malam ini. Seringkali kami menjadi khawatir dan putus asa, dan kami juga mau berusaha untuk mencari jalan lain di luar Tuhan untuk mendapatkan pertolongan di saat kami dilanda dengan berbagai cobaan dan tantangan. Tapi malam ini kami belajar dari pribadi Daud bahwa kami harus benar-benar membangun keyakinan kami yang sungguh pada kedaulatan Tuhan, untuk kami bisa punya kesempatan merasakan hadirat dan lawatan-Nya di dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Kami akan beristirahat malam ini. Karena itu datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami dan berkati kami dalam pembaringan kami. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.